Jaksa Pinangki Sirna Malasari divonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Vonis itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut pidana penjara selama 4 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan pidana 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut pidana penjara selama 4 tahun. Majelis Hakim menilai Pinangki terbukti menerima uang suap senilai $450.000 Amerika Serikat dari Joko Chandra melalui Andi Irfan Jaya. Uang tersebut kemudian digunakan Pinangki untuk keperluan pribadinya. Adapun hal yang meringankan diantaranya terdakwa berlaku sopan, menjadi tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak berusia 4 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim juga menyatakan merampas mobil BMW X5 senilai 1,7 miliar rupiah untuk negara. Pinangki diberikan waktu 7 hari untuk mempertimbangkan putusan Majelis Hakim untuk menerima atau melakukan upaya hukum banding. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Jaksa Pinangki Sirna Malasari diseret ke meja hijau karena terlibat kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki mendapat peran pengurus Fatwa Mahkamah Agung agar terpidana korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan. Sosok Jaksa Pinangki dalam pusaran kasus Joko Chandra terbongkar setelah ketahuan berpose bersama dengan Joko Chandra buronan kasus korupsi. Ulah Pinangki ini kemudian diselidiki Kejaksaan Agung hingga akhirnya terseret ke pengadilan. Pertemuan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra di luar negeri tahun 2019 ini diduga terkait permintaan pengurusan Fatwa Mahkamah Agung. Fatwa berisi agar terpidana korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan atas putusan bersalah. Karena perannya itu, Pinangki diduga menerima $500.000 Amerika Serikat atau setara 7,4 miliar rupiah dari Joko Chandra. Tidak hanya Pinangki, jenderal polisi hingga politisi terjerat gurita kasus Joko Chandra. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan menginvestigasi dugaan keterlibatan Ormas FPI dalam kelompok terorisme. Kepala BNPT menjelaskan bahwa setiap informasi yang masuk harus melalui proses investigasi. Sudah disampaikan oleh Prof. Azra, dan ini sangat penting. Selain investigasi mendalam, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran dan transaksi keuangan yang mengaitkan FPI dan terorisme. Menurut Kepala BNPT, setiap informasi yang diterima tidak bisa ditelan mentah-mentah, melainkan harus melewati proses investigasi yang proporsional dan prosedural. Setiap informasi itu akan dilakukan penelusuran atau bahasa dalam investigasi itu dalam penyelidikan lebih lanjut untuk melihat apakah benar adanya pihak-pihak ormas yang berada di suatu daerah ada dugaan atau keterkaitan dengan kelompok terorisme. Sebelumnya penangkapan 26 terduga teroris jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD di Makassar, Sulawesi Selatan pekan lalu mendapat sorotan. Dari 26 terduga teroris yang ditangkap, 19 orang disebutkan polisi merupakan anggota Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
3 kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan tersangka Rizik Syihab telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Hari ini Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara dan tersangka Rizik ke Kejaksaan Agung. 3 berkas ini terkait pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Megamendung, dan Rumah Sakit Umi. Setelah dinyatakan berkas perkara lengkap, tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejagung dan tinggal menunggu waktu persidangan. Perkara yang bersangkutan, 3 perkara tersebut dinyatakan telah lengkap penyidikannya. Oleh karena itu, pada hari ini, tanggal 8 Februari 2021, tanggung jawab tersangka beserta barang bukti itu telah diserahkan dari penyidik Bareskrim Polri kepada pihak kejaksaan. Tentunya proses lanjut akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan untuk menuntaskan kasus protokol kesehatan yang 3 tersebut. Ustadz Maher Atualibi meninggal dunia di rutan Mabes Polri pada Senin malam tadi. Ustadz Maher meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dikutip dari iNews ID, Ustadz Maher meninggal dunia di rutan Mabes Polri Jakarta pada pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Kabar meninggalnya Ustadz Maher ini juga dibenarkan oleh pengacara Rizik Syihab, Aziz Januar. Jenazah almarhum langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam tadi. Sebelumnya Ustadz Maher ditahan di rutan Bareskrim Polri setelah menjadi tersangka kasus ujaran kebencian di media sosial. Di dalam tahanan Ustadz Maher sempat mengeluh sakit, kemudian diantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Polri Jakarta. Petugas gabungan di Jakarta Timur terpaksa membubarkan pesta perkawinan karena dianggap mengundang kerumunan. iNews Pagi kembali sesaat lagi.